Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini dengan materi menjumlah berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa dengan baca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya adalah siswa mampu menjumlahkan berbagai bentuk pecahan dengan benar. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bagaimana menjumlah pecahan biasa, pecahan campuran, serta pecahan desimal. Nah, kali ini kita belajar tentang menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, ya, baik campuran, desimal, ataupun pecahan biasa. Nah, langkah-langkahnya dalam menjumlahkan yaitu yang pertama adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau satu jenis. Misalkan kalian ingin kalau pilihan ganda ada optionnya desimal, maka jadikan pecahan itu semua ke bentuk desimal. Kalau kalian suka dengan pecahan biasa, jadikan pecahan biasa, ataupun mungkin ke persen, bisa semua dijadikan dalam bentuk pecahan berupa persen. Oke, itu ya. Yang pertama, ubahlah pecahan yang ada, berbagai bentuk pecahan itu dalam bentuk yang sama atau satu jenis. Kemudian yang kedua, menjumlahkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis tersebut. Nah, bila sudah diubah menjadi pecahan yang sejenis, maka tinggal menjumlahkan. Nah, caranya kemarin sudah. Kalau pecahan biasa berarti harus menyamakan penyebut. Kalau desimal kemarin caranya bagaimana? Meluruskan sesuai dengan nilai tempat. Komanya pun harus lurus. Kalau nilai tempatnya sudah sesuai, maka koma pasti lurus. Nah, oke. Ini ya, ubah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Bisa ke bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, ataupun persen. Mana yang kamu lebih mudah atau lebih suka ya, itu ya. Kemudian kita teruskan anak-anak dengan latihan contoh-contoh kita bahas ya. Nah, sekarang ini contoh yang pertama. 0,6 ditambah 2/5. 0,6 berarti apa? Pecahan desimal. 2/5 adalah pecahan biasa. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, 0,6 kalian membacanya bagaimana? Iya, 6. Oke, 6. Kemudian di belakang koma berapa angka? 1. Berarti nolnya 1. Berarti per 10. Itu membacanya 6/10 ditambah 2/5. Oke, tinggal kita menjumlah dengan menyamakan penyebut. Nah, cari KPK-nya boleh, atau dengan kemarin boleh juga perkalian silang antara pembilang dengan penyebut. Kalau ini kalian cari KPK dari 10 dan 5 ya, itu bisa berapa? 10. Oke. 6/10 berarti tetap 6/10. 5 dijadikan 10. Berarti kalikan berapa?
Oke, ini kan tetap 6/10 kali 1 karena tetap. Kemudian 2/5. 5 kalikan 2. Oke, kalau penyebut kali 2, maka pembilang kalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang tinggal menjumlah. 6 ditambah 4/10. Hasilnya adalah 10/10. Nah, kalian harus ingat, bila pembilang dan penyebut sama, itu berarti berapa? 1. 100/100. Berapa anak-anak? 1. Bila pembilang dan penyebut sama, berarti bilangan tersebut adalah 1. Oke. Nah, sekarang soal di atas kita ubah ke bentuk pecahan yang lain. Kalau yang di atas itu ke bentuk pecahan biasa, sekarang kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Kalian masih ingat pecahan desimal? Pecahan yang penyebutnya per-10, per-100, per-1000 dan kelipatannya. Oke. 0,6 tetap karena dia sudah desimal. Sekarang tinggal merubah 2/5 diubah menjadi pecahan desimal. Oke, kita jadikan per berapa? Per-10. Bisa ya. 5 kali berapa? Bisa per-10, bisa 10? Iya, kali 2. Bila penyebut kali 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 0,6 tetap ditulis. Nah, sekarang 5 kali 2, 10. 4/10 tinggal menjadikan pecahan desimal. 0,6 tetap. Kemudian 4/10 itu ditulis 4, di belakang koma 1 angka, berarti 0,4. Nah, kita menghitungnya bisa dengan menggunakan susun, ya. Kita samakan, kita luruskan komanya, kita luruskan nilai tempatnya. Ini satuannya berapa? Satu angka sebelum koma, ini namanya satuan. Satuannya 0. Satunya juga 0. Nah, sekarang satu angka setelah koma, nilai tempatnya adalah persepuluhan. Itu sudah lurus ya. Tinggal menjumlah. Oke, 4, 6 ya. 6 ditambah 4, 10. Kita tulis 0. Nyimpan 1. 1 ditambah 0, 0. Ditambah 0, 1. Oke, hasilnya 1,0. Nah, karena 0 di belakang koma ya, tidak ada bilangannya, itu tidak berguna, maka kita tulis 1 ya. Nah, anak-anak, ini mana yang kamu mudah kamu jadikan pecahan desimal boleh, pecahan biasa juga boleh. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini persen dengan pecahan campuran. Kita ubah ke apa? Ke bentuk pecahan biasa. 12%. Masih ingat persen apa? Per-100. 12% itu adalah 12 per 100. Kemudian pecahan campuran 2, 1/4 kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana? Bilangan bulat kalikan penyebut ditambah pembilang. Oke, 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Penyebutnya tetap 4. Ya, itu 12 per 100 ditambah 9/4. Oke. Nah, kita cari KPK antara 100 dan 4. Berapa anak-anak? Iya, 100. 12 per 100 tetap ya. Kalikan 1 ya. Tetap itu kalikan 1. Oke, sekarang 9/4. 4 kali berapa bisa 100? Kalikan 25. Kalau penyebut kali 25, pembilang kalikan 25. 9 kali 25 berapa Nana? 225. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlah. Penyebut 100, dah ditulis. Kemudian 12 tambah 225. Berapa hasilnya?
237/100. Oke, karena kita mengubah ke bentuk pecahan biasa, masih bisakah disederhanakan? Iya, karena ini lebih banyak pembilangnya, berarti ini dijadikan pecahan campuran karena lebih dari 1. Bila lebih banyak pembilangnya berarti lebih dari 1. Oke, sekarang 237 dibagi 100 dapat 2. Sisanya berapa? Kalau mencari sisa itu kalikan 2, bilangan bulat 2 kalikan 100. Berapa? 200. Nah, 237 dikurangi 200 sisanya adalah 37. Penyebutnya tetap 100. Oke, ini sudah pecahan yang paling sederhana. Hasilnya 237/100. Oke. Sekarang ya. Nah, ini 237/100 itu berapa? Kalau persen 237%. Nah, sekarang contoh yang lain menjumlah ini pecahan desimal dengan persen. Kita ubah ke bentuk apa? Ke bentuk pecahan desimal. Oke, 0,85 tetap karena dia sudah pecahan desimal. Oke, sekarang 27% kita ubah. 27% itu berapa? 27/100. Oke. Nah, 0,85 ditambah 27/100. Oke. Kita tulis 0,85 tetap ditulis. 27/100 itu nanti di belakang koma ada 2 angka. Berarti kita tulis 27. Kemudian ini 0,27. Nah, tinggal menjumlahkan dengan meluruskan koma, meluruskan nilai tempatnya. Tempat nilai satuan, nilai tempat satuan 00. Persepuluhannya ada 8 dan 2. Perseratusannya 5 dan 7. Oke, kita jumlah sekarang. Udah lurus. Nah, 5 ditambah 7, 12 ditulis 2. Nyimpan 1. 1 ditambah 8, 9. Ditambah 2, berapa? 11. Nyimpan, ditulis 1, nyimpan 1. Oke, 1 tambah 0 tambah 0, 1. Hasilnya adalah 1,12. Nah, kita tulis di hasil 1,12. Nah, itu tadi ya, menjumlahkan dengan berbagai bentuk pecahan. Kita jadikan pecahan yang sejenis. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh yang lain. 65% ditambah 34%. Nah, kita jadikan persen ya, karena sudah sama-sama persen, tidak usah merubah. Persen itu ya, ini 65 ditambah 34. Kita hitung secara susun. Oke, kita jumlah 5 ditambah 4. Hasilnya berapa? 9. Tidak nyimpan. Sekarang 6 ditambah 3, 9. Hasilnya adalah 99. Kita tulis 99%. Itu sama menjumlah persen ataupun penjumlahan biasa, penjumlahan desimal sama dengan cara disusun. Oke. Nah, kalau kalian ingin mengubah menjadi desimal, diubah menjadi pecahan desimal. 99% adalah 99/100. Di belakang koma nanti ada 2 angka. Kita tulis 99. Nah, 0,99. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada 3 pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Kita ubah ke bentuk pecahan desimal. 3/10. Oke, sudah per 10 berarti tinggal mengubah. Karena desimal adalah penyebutnya 10, 100, dan seterusnya. Nah,
3/10. Nolnya 1 berarti nanti di belakang koma hanya satu angka. 0,3 ditambah 0,145 tetap. Nah, 25% ini 25/100. Nah, tinggal mengubah satu ini. Di belakang koma nanti pasti ada dua angka. Berarti kita tulis 0,3. Kemudian ditambah 0,145. Nah, 25/100 ditulis 25. Di belakang koma ada dua angka, 0,25. Nah, kalau sudah seperti ini, kita susun ya, menghitungnya secara susun dengan cara meluruskan nilai tempat satuan lurus satuan. Ini persepuluhan ya, satu angka di belakang koma namanya persepuluhan, diluruskan. Perseratusan diluruskan, perseribuan lurus. Sehingga kalau nilai tempat sudah lurus, maka pasti komanya lurus. Tinggal menjumlah sekarang. 0 tambah 5 tambah 0, tidak ada itu 0 artinya ya, sama dengan 5. Kemudian 4 ditambah 9, tambah 5, 9. Oke, sekarang 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. 0 tambah 0 tambah 0 berarti 0. Hasilnya adalah 0,695. Oke, ini ya, ini tadi penjumlahan 3 bilangan dengan bentuk pecahan yang berbeda. Ya, kita lanjutkan, masih ada contoh lagi. Ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan biasa. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Oke, 1/4/5 tetap. Ya, tetap 1/4/5. Kemudian ditambah 0,25 itu 25/100 karena di belakang koma ada dua angka. Ditambah 3/4. Oke, berarti harus disederhanakan. Penyebutnya dibagi berapa? 25. Bila penyebut dibagi 25, maka pembilang dibagi 25. Sehingga hasilnya adalah 1/4/5 ditambah 1/4 ditambah 3/4. Nah, oke, sekarang bilangan bulat 1 kita sendirikan dulu. Cari KPK antara 5 dan 4 adalah 20. Kalian sudah hafal 5 kali berapa? 20 kali 4. Maka 4 kalikan 4, 16. 4 kali berapa bisa 25? Maka 1 kali 5 hasilnya 5. 4 kali berapa tadi? Kali 5. Maka 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Oke, sekarang tinggal menjumlah ya. Bilangan bulat 1 jangan sampai ketinggalan, kita tulis 1, 16 ditambah 5 ditambah 15, penyebutnya 20 karena sudah kita samakan tadi ya. Tinggal menjumlah 16 tambah 5 tambah 15, ini 20 sama dengan 36. Berarti 1/36. Nah, karena masih banyak pembilang berarti lebih dari 1. Nah, berarti kita pisah ya. Berarti 1 ditulis dulu ini tadi. Kemudian 36 dibagi 20 dapat 1. Sisanya berapa? Sisanya 1 kali 20 kan 20. 36 dikurangi 20, hasilnya adalah 16. Penyebutnya berapa? 20. Oke, kita tinggal menjumlah sekarang. 1 ditambah 1, 2. 16/20. Oh, anak-anak, itu sudah pecahan yang paling sederhana apa belum? Iya, belum. Kalau menyederhanakan pecahan dengan mencari apa kalian biasanya? FBB. Oke, berapa FBB antara 16 dan 20? 4. Betul. Sekarang
2 tetap ditulis 2 bilangan bulat itu. 16 dibagi 4 berapa? 4. 20 dibagi 4 5. Betul hasilnya ya. Sehingga hasilnya adalah 2. 4 per 5. Paham anak-anak? Oke. Ya, itu cara menjumlah berbagai bentuk pecahan. Kalian banyak belajar, berlatih mengerjakan soal ya. Banyak soal di buku diktat kalian. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.